Pertamax yang selalu dibangga-banggakan, Pertamax kan gitu ya. Ternyata nggak nyampe, ronnya nggak nyampe 92, ternyata dioplos katanya. Nah ekonomi kalau nggak ada persaingan nggak akan tumbuh. Sebenarnya tujuannya baik, tapi problemnya adalah terjadi yang namanya monopoli. Ya, kembali lagi di video teman makan siang. Menu kali ini gue warteg, nasi, ayam goreng, sama kulit kikil ya, krecek atau apa nih. Di video kali ini gue pengen ngeliat yang lagi viral itu tentang Pertamina ya, BBM oplos. Ya ternyata Pertamax yang selalu dibangga-banggakan, Pertamax kan gitu ya. Ternyata nggak nyampe, ronnya nggak nyampe 92, ternyata dioplos katanya. Jadi tolong dong komen di komentar, lu gimana pengalaman lu pakai Pertamax itu? Karena gue banyak lihat konten-konten khususnya di TikTok, banyak yang udah mulai beralih ke SPBU asing, Shell, BP. Jadi antriannya pada lebih lama, lebih rame. Yang biasanya cuma satu line bisa jadi 2 line, 3 line karena kasus ini viral. Oke, kita lihat video pertama. Korupsi di Pertamina Patraniaga terkait impor bahan bakar minyak. Tersangka utama, Direktur Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan bersama beberapa pejabat lainnya diduga mengimpor BBM dengan kadar RON 90, setara Pertalite, namun dilaporkan sebagai RON 92, Pertamax. BBM tersebut kemudian dioplos untuk mencapai. Tapi lihat dari mukanya kayaknya santai banget ya mereka ya. Kayak nyantai banget. Selain itu, terdapat markup dalam kontrak pengiriman menyebabkan negara merugi hingga 193. Nah, rugi 193 triliun. Nah, kemarin ada video juga yang bilang itu 5 tahun, berarti dikali 5, berarti udah 1000 triliun. Nah, ini kita lihat video berikutnya. Pak Presiden. Wait. Pak, soal Pertamina Pak, ini kan Pertamina kan yang Pertamax dioplos ini jadi sedang ramai ya Pak. Lagi diurus itu semua ya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Dari video Pak Prabowo kita belajar ya, kalau misalnya kita ditanyakan sesuatu dengan informasi yang kita miliki masih sedikit atau kita belum clear gitu ya pengambilan keputusannya, lebih baik begitu kita ya diplomatis lah. Jadi buat teman-teman bisa kita pelajari hal ini. Jadi ya seperti ini, jangan overreaction karena overreaction juga bahaya, nanti bisa disalahartikan. Video berikutnya. Oh, ini ramai banget ya pas penangkapannya nih, video yang ini juga pas penangkapannya lagi. Nah loh nih, Shell naik daun loh, jadi rame. Ini dia harta tersangka di Rut Pertamina. Wah, dia ngebahas hartanya nih, berapa nih? Nah, berdasarkan LHKPN per 31 Maret 2024, total kekayaan Rifa Siahaan ini mencapai 18,9 miliar rupiah. Emang apa aja asetnya? Jadi dari sejumlah aset yang dimiliki, beberapa diantaranya Dikit ya, kalau cuma 18 miliar sih terlalu sedikit untuk level direktur utama Pertamina. Terus banyak konten kreator langsung pada bikin. Termasuk gue. Malam ini saya udah ramai banget nih lihat. Biasanya Jadi rame tuh, biasanya cuma 1 pump jadi 2 pump. rusak juga filter semua ya. Juga rusak nih kayaknya nih. Puluhan mobil rusak. Yang nggak sekarang juga sih, itu kan pasti kasus itu udah lama ya. Harusnya dari kemarin-kemarin udah rusak juga sih. Jadi bedanya cuma Petralit tapi nggak ngantri gitu doang. Kalau kita lihat dari video-video ini ya, pada dasarnya BUMN itu emang didirikan untuk niat baik ya. Jadi usaha-usaha yang menyangkut kepentingan hajat orang banyak itu diamankan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya kan Pancasila dibangun awal-awal pendiri kita, founding father kita, itu kan kayak gabungan kan, sosialis dengan kapitalisme. Sebenarnya tujuannya baik, tapi problemnya adalah terjadi yang namanya monopoli. Dalam sistem manapun, ekonomi sempurna, yang namanya monopoli itu ya nggak akan bagus gitu loh. Karena ya satu-satunya bos gitu loh. Kan banyak juga kan kayak misalnya, oh kita nggak pernah telat bayar listrik, tapi kenapa PLN rugi atau profitnya dikit? Kita bayar BBM cash, kenapa profitnya dikit? Karena ada juga yang ngebahas, kayak ini video ini, itu perbandingan Petronas dengan Pertamina, profitnya. Pertamina cuma segini, Petronas segitu. Padahal kan jumlah penduduk Indonesia itu berapa kali lipatnya Malaysia. Harusnya kan kita lebih banyak. Nah itulah maksudnya kenapa harusnya dibuka aja sih. Jadi biar ada persaingan. Karena ekonomi kalau nggak ada persaingan nggak akan tumbuh. Pokoknya itu harapannya ya kalau misalnya dari Danantara ini bisa dikelola profesional ya pasti bisa lebih hebat dari Temasek Singapura. Tapi problemnya tuh tantangannya gimana caranya supaya
supaya nggak ada korupsi. Itu doang. Indonesia tuh bisa banget jadi negara superpower dan gede banget lah ekonominya. Tapi problemnya di koruptornya itu, korupsinya itu. Karena ya udah jujur kata udah jadi budaya dari zaman dulu. Harapannya ya buat kita semua ya, rakyat biasa nih, rakyat sipil, pemerintah tegas lah kepada aparat-aparat, pejabat-pejabat yang korup. Ya kayak gini kita aja makan warteg ya, pejabat mah makan bintang 5. See you on the next video.